tepuk tangan buat Allah kita yuk. Saya mau kita boleh bangkit berdiri. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Yeah. Sekali katakan haleluya. Boleh sama-sama memuji Tuhan hari ini. Amin. Kita mau tinggikan dia. Yuk angkat suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kaki. Sedia sanggup. Yuk gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kaki. Sedia sanggup. Sama-sama katakan. Yuk sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa. Karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia. Yang percaya dia Allah yang dahsyat katakan angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kaki. Terbiasa angkat kayu. Gerakkan kaki. Yuk menari. Menarilah dan tepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kaki. Terbiasa sanggup. Sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa. Bersorak-sorak telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sekali lagi sama-sama katakan angkatlah suara. Yo suaranya mana? Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kaki. Gerakkan kakimu yuk. Gerakkan kaki. Bisa menari? Menarilah dan bersukacita. Amin. Tak perlu kaki. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Tak datang melawat kita. Nyanyi bagi dia. Dia Allah kita yang ajaib. Amin. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Perbuatanmu ajaib atas setiap kau. Haleluya. Boleh sama-sama suaranya. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh PPA mana suaranya? Telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasihnya telah datang melawat
setuju katakan amin. Amin. Welcome home. Welcome home. Home sweet home. Silakan duduk kembali teman-teman. Dia Allah kita yang ajaib. Dia Allah kita yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami bisa ada di tempat ini. Itu bukan karena kuat gagah kami. Tapi karena kasih karunia-Mu. Karena penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap hidup. Itu alasan setiap kami bisa ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami minta pengurapan Roh Kudus turun memenuhi setiap kami di tempat ini. Penuhi setiap hati yang datang dengan kerinduan Tuhan. Karena kami tahu kami hanya bisa dipuaskan ketika kami diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau layak dipuji. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami mau duduk diam bersama Engkau. Sama-sama katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari
kita akan berdoa. Yuk teman-teman, gue undang kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kalau kami masih punya pekerjaan yang baik, kami bisa happy bareng, seneng bareng keluarga Tuhan. Walaupun di keadaan yang seperti ini kami mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan juga berikan kami kesehatan Tuhan, karena kami tahu hari-hari ini gak makin baik, tapi Tuhan kasih kesehatan kepada kami Tuhan, kami bersyukur sama Tuhan. Juga hari ini kami bisa ke gereja dan memuji menyembah Tuhan. Di saat yang orang lain banyak dan bahkan gak berani datang Tuhan, tapi Tuhan berikan kami kesempatan kami bisa hadir tempat ini. Terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk teman-teman Tuhan yang menghadapi final test Tuhan, biar Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati pikirannya, biar apa yang dia pelajari semua masuk dan semuanya keluar di ujian Tuhan. Semoga pekerjaan juga Tuhan, untuk teman-teman kami yang bekerja Tuhan, semuanya Tuhan lancarkan, Tuhan berikan yang terbaik untuk dia Tuhan. Juga Tuhan untuk yang akan masuk Tuhan ke kuliah Tuhan, biar Tuhan berikan yang terbaik, kampus yang terbaik, jurusan yang terbaik, bahkan lingkungan teman-teman yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, ada anakmu yang berdoa Tuhan, agar bisa Tuhan pakai lebih lagi. Biar Tuhan pakai hidupnya lebih lagi. Sehingga Tuhan, setiap hidupnya itu berbuah-buah, berlipat-lipat dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Ini doa kami, ini permintaan kami, dan ini ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita tata suci bersama para malaikat menyembah. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau setiap kami masih Tuhan berikan kesempatan bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih punya kekuatan dan kami masih bisa hidup sehat sampai hari ini. Itu karena penyertaan Tuhan atas setiap kami. Kami tahu Tuhan, di luar sana semakin banyak orang yang merasa khawatir, mulai putus pengharapan. Tapi kami percaya ketika kami diam dalam hadirat-Mu, ada kekuatan baru mengalir untuk setiap kami. Ada pengharapan yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Karena saat yang terindah dalam hidup kami adalah ketika kami duduk diam bersama Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Dan kami mau datang karena kami berserah. Kami mau Tuhan yang tentukan yang terbaik untuk setiap kami. Mari buka hatimu teman-teman. Mari buka hatimu. Dengarkan apa yang Tuhan mau katakan hari ini. Jangan biarkan waktu ini berlalu sia-sia. Karena saat terindah adalah saat kita bisa duduk diam dengan Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau. Kami sungguh perlu Engkau Yesus. Saat indah
bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kala satu di hatiku, ku ingin kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadiratmu. Makasih Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembahmu, oh
Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih lagi. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur buat setiap proses yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Ajar kami mengerti setiap proses ini adalah untuk membuat kami semakin maksimal di hadapan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami mampu melihat setiap titik dalam kehidupan kami sebagai sebuah kebaikan Tuhan, sebagai sebuah usaha Tuhan untuk membuat kami semakin menjadi versi yang terbaik dalam kehidupan kami. Buka mata hati kami Tuhan, untuk melihat setiap proses yang ada dan menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kalau kami hari ini berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kewajiban, bukan karena kami harus datang karena ada teman-teman kami, bukan karena kami rindu suasana, tapi kami rindu ada pesan-pesan Tuhan yang kami bisa terima sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Holy Spirit, we pray, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan menjadi pesan Tuhan. Dan biarlah your message is flowing, mengalir, dan setiap orang yang mendengarkan, mereka mengalami buah, mereka mengalami satu jawaban dari segala kebutuhan mereka. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat keluarga besar PPA. Ya, most of you know that I lost my parents dalam waktu 9 hari. Ayah dan ibu saya meninggal dunia. Bukan karena COVID, that's the good news, tapi karena mereka memang sudah waktunya untuk pulang. Terima kasih atas perhatian, atas doa, atas support yang sudah diberikan kepada saya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang error yang horor. Kalau sudah siap, oke. Apa bedanya manusia dengan hewan? Apa bedanya kita dengan ciptaan Tuhan yang lain? Yang membuat kita berbeda adalah kita memiliki nalar. Kita memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menciptakan banyak hal. Kita diberi kuasa, tetapi kita tidak maha kuasa. Kita diberi kemampuan untuk bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini yang bermanfaat, bahkan pun yang merusak. Nah, hari ini kita mau belajar untuk memahami tentang bagaimana cara kita melihat segala sesuatu. Ya, saya akan ajak sama-sama untuk baca di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
So when you're going back at home, saya mau kamu baca ini ulang dan perhatikan ada kata perintah di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir tidak selalu negatif. Ya, kalau kita belajar tentang ilmu psikologi, kita tahu ada khawatir yang sehat, ada khawatir yang tidak sehat. Eustress itu adalah khawatir yang sehat. Khawatir yang sehat itu adalah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pilihan kita. Sesuatu yang kita kuasai. Contoh hari ini dari pagi saya sudah stres sampai jam 12 tadi. Karena saya ikut kuliah, dosennya tiba-tiba kasih kuis dan hanya dikasih waktu setengah jam. Jadi saya mengalami stres. Tetapi itu stres yang saya nikmati, itu eustress, sesuatu yang saya pilih untuk saya kerjakan. Tapi ada satu stres lagi yang namanya distress. Nah, distress ini adalah sesuatu yang akan memicu kepada depresi. Distress itu adalah kekhawatiran yang tidak bisa kita kendalikan. So the good news is Tuhan rancang kita untuk memiliki kekhawatiran yang sesuai dengan ukurannya. Biasanya kalau tubuh kita sudah mulai mengalami rasa mual, punggungnya tegang, ya kita sudah mulai ada rasa emosi yang mulai meledak-meledak. Nah itu tandanya kita sudah melewati garis kewarasan. Ya, garis kewarasan artinya apa? Kita sudah mengalami stres yang tidak sehat lagi. So, kata jangan khawatir di sini artinya adalah Tuhan mau kita mengerti tentang apa itu khawatir yang sesungguhnya. Jadi jangan kita semua kita samakan. Khawatir, saya khawatir kita samakan. Ada khawatir yang memang kita perlu punya. Ini yang akan membuat kita semakin hari memiliki kompetensi. Tapi ada khawatir yang kita tidak perlu khawatir. Khawatir tentang wajah kita, khawatir tentang penampilan kita, khawatir akan apa kata orang. Khawatir kalau saya sharing di post di sosial media tentang tulisan saya, apa kata orang. Waktu mama saya meninggal, saya tidak mencucurkan air mata. Saya mau bilang ini bukan berarti ini perlu dicontoh semuanya. Saya tidak mau menangis kalau saya tidak mau menangis. Saya menangis karena memang saya perlu untuk menangis. Lalu adik saya bertanya, kenapa kamu nggak nangis? Saya jelaskan kepada dia. Tapi kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain sehingga kita merasa khawatir apa kata orang dan kita menangis pura-pura. Di dalam Alkitab ada budaya orang Israel kalau orang mati itu disewa orang-orang yang menangisi. Ya, jadi menangisi beberapa hari itu perlu. Nah saya mau teman-teman semua mengerti, jangan kita terlalu khawatir akan apa yang dikatakan orang. Nah kalau kita tidak pernah memahami hal ini kita akan mengalami namanya error thinking. Nah error thinking kalau kita berlebihan, ya sekali-sekali kita boleh error. Boleh gak error sekali-sekali? Bisa, saya juga pernah error beberapa kali. Biasanya kalau itu menunjukkan kapasitas kita sudah mulai berlebihan. Tetapi kalau kamu error selalu, itu namanya tidak baik. Dan itu akan memberikan horor dalam hidup kita. Ada rasa ketakutan dalam hidup kita. Kita dikuasai oleh berbagai macam ketakutan. Perhatikan di situ dikatakan, di ayat itu dikatakan bahwa kalau kamu khawatir, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah kalau kita belajar tentang error thinking dalam psikologi itu ada yang disebut dengan cognitive distortions atau cara pemikiran yang berkabut. So if you go to puncak dan kita mau jalan, biasa suka ada kabut dan kita tidak bisa melihat tujuan. Nah itu adalah cognitive distortions atau cara berpikir yang salah atau cara berpikir yang terhambat sehingga kita tidak mengalami potensi yang luar biasa dalam hidup kita. Dan semua orang memiliki hal itu, semua orang memiliki kemampuan untuk bisa error. Saya tidak akan bahas tentang cognitive distortions, ada banyak teorinya. Ya nanti kalau next time kita punya waktu kita bisa buka kelas, tapi saya mau ajarkan sesuatu yang sifatnya itu divine dari Tuhan.
Saya akan sedikit dengan cepat kasih contoh beberapa saja. Error thinking atau cara berpikir yang bisa menyebabkan kita salah. Pertama, contohnya generalisasi. Kita mengeneralisasi segala sesuatu. Mentang-mentang kita pernah punya pengalaman yang tidak baik tentang hal ini, lalu kita anggap semua sama. Contoh, semua cowok sama, semua cowok brengsek, atau semua cewek brengsek. Berapa banyak kalau anak-anak muda suka bilang begitu. Mungkin dia diputusin satu kali, jadi dia bilang semua cowok seperti itu. Familiar? Atau di dalam kondisi tertentu ada yang bilang begini, orang Batak tuh sama galak, orang Cina pelit. Pernah dengar? Itu adalah generalisasi, error thinking. Kita mulai menyamakan semuanya. Kalau cowok yang perutnya gendut itu pasti begini. Belum tentu, puji Tuhan perut saya gak gendut. Jadi itu generalisasi. Semua emak-emak sama, itu generalisasi. Itu error thinking, kita tidak melihat kepada segala sesuatu dengan cara seperti itu. Contoh, yang kedua contoh yang disebut dengan black and white thinking. Kalau saya mau, saya harus 100. Gak boleh 70, pokoknya 100 atau 0. Lulus atau tidak lulus, jadi gak ada setengah-setengah kalau saya. Wow, pernah dengar kayak gitu? Pokoknya kalau saya mau bisa yang paling hebat, kaya yang paling kaya, itu error thinking. Gak mau gue setengah-setengah. Orang model begini biasanya tidak suka dengan proses. Dan dia akan mengejar apa yang dia cari sebagai sesuatu yang dia lambangkan 100%. I don't want to go too far. Saya hanya kasih contoh beberapa saja. Contoh yang berikutnya, label, name calling. Saya nih bodoh, saya nih jelek, saya nih gak cantik, saya nih gak ganteng. Itu name calling, kita sebut kepada diri kita sendiri. Nah, dalam terapi yang saya lakukan, saya suka bertanya kepada klien saya, siapa kamu? Atau nggak usah ditanya, biasanya mereka udah datang, Pak saya nih gagal. Namanya gagal Pak? Bukan Pak, saya nih gagal. Oh sejak kapan Bapak punya nama gagal? Kalau di ruangan seperti ini tidak ada yang mau mengakui, tapi kalau kita mulai ajak ke dalam satu kamar, dan anggap you are sitting there alone, kamu akan mulai nangis. Gue nih gak ada artinya. Nih. That's the name that you give to yourself. Ini cara berpikir yang salah. Ada banyak teorinya, ya kita gak ke arah sana. So, kalau error yang selalu ada terjadi dalam hidup kita, itu akan memberikan rasa horor yang luar biasa. Ada error statement yang orang lain sering katakan, dan orang sering banget pakai ini. Kembali ke slide. It's okay not to be okay. Are you sure? It's okay not to be okay. Siapa di sini yang mau kalau ketemu teman tiap hari ngomongnya begitu? It's okay not to be okay. It's okay. So, terlambat, it's okay. Nyenggol orang, it's okay. Ngamuk, it's okay. Saya yakin gak ada yang mau punya teman seperti itu. Saya punya teman baik saya sadar saya gak error selalu. Dan saya juga sadar dia tidak error selalu. Kalau dia error selalu, dia akan masuk ke RSJ. So hati-hati dengan kata-kata ini. Yes, it's okay not to be okay sometimes. But if you are always not okay, is that okay? Yere mau calon pasangan hidupmu akan bilang begini, terima aku apa adanya ya. Terus Yere bilang, it's okay not to be okay. Terus hari pertama, bulan madunya udah aneh. Hari pertama aneh. Terus kamu bilang lagi, it's okay not to be okay. I don't think Tuhan ciptakan kita untuk begitu. So this is something that you have to be careful. Saya berduka, is it okay to berduka? Yes. Bahkan salah satu guru saya berkata begini, bagaimana caranya kamu bisa berduka tetapi tetap memiliki kualitas? Bagaimana caranya kamu tetap melakukan yang terbaik di dalam kedukaanmu?
So saya memberikan waktu kepada hidup saya 3 hari, saya tidak mau ngapa-ngapain. Saya nonton Netflix berseri, Homeland, berhari-hari. Sebelah saya, istri saya menonton film Korean barbecue. Ngerti Korean barbecue? Film Korea maksudnya. Saya nggak hafal, kalau nonton film Korea tuh saya bingung. Siapa dia saya nggak tahu, namanya nggak tahu, mukanya semua sama, saya bingung lah. Terus kedua, kalau saya nonton film Korea ada efek samping yang terjadi. Besok saya minta makan makanan yang sama seperti yang di film. So I'm giving myself permissions untuk berduka. It's okay. Not to be okay sometimes. Tapi kalau kita errornya terus, menurut kamu itu gak horor? Sil, kita berteman bertahun-tahun dan lu lihat gua error terus. Do you want to be my friends? Tadi begini. Gak ada itu namanya aku menerima kamu apa adanya. Menerima kamu apa adanya termasuk kekuatannya dia. Tapi kalau dia error terus. Satu kali saya punya teman. Menurut dia, tetapi tidak menurut saya. Menurut dia, dia memiliki kapasitas kerohanian yang tinggi. Dan dia bisa merasakan hadirat Allah. Dia bisa melihat malaikat dan lain-lain. It's okay. Tapi setiap kali gue duduk di samping lu dan lu selalu bilang ada malaikat turun. Lu selalu bilang ada ini turun. Gue bingung. And I'm questioning myself, is it really true? Tuh lihat ada malaikat pakai baju putih. Lu lihat gak? Iya gue juga lihat. But kalau dia lakukannya, do you think that's okay? Nggak merinding jadi merinding sendiri kan. Merinding bukan karena ada malaikat. Gila kali ini orang. Halo. Guys, dengar baik-baik, Tuhan tidak menciptakan kita untuk error. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat. Bukan berarti tidak ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Ada kelemahan, yes. Istri saya itu punya hobi. Hobinya makan pecel lele di dalam mobil. Jadi kalau kita jalan dia suka, kita beli pecel lele yuk, tapi kita makan dalam mobil. Jadi bawa mangkok, bawa apa, semprot sana, semprot. Buat saya jujur tuh repot banget. Saya tipe pemakan cepat. Tapi demi untuk mengasihi dia, saya belajar menyukai hal itu. Saya memaknai bersama dengan dia dengan melakukan segala kerepotan ini adalah proses saya mencintai dia. Proses menikmati cintanya dia. Jadi bagaimana kita melihat segala sesuatu itu penting sekali. Nah mari saya ajak sama-sama untuk slide. Bagaimana caranya kita mengatasi error kita? Filipi 4 ayat 7 katakan begini, and this is really powerful, perhatikan baik-baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata hati di situ kalau yang suka bahasa Yunani, ini Bapak Agus adalah ahlinya. Kata hati di situ disebut dengan kardia. Kata pikiran disebut dengan noema. Kardia berhubungan dengan jantung. Maksudnya Paulus tulis ini apa? Tidak ada spesifik, kalau kamu tidak belajar teologi lupakanlah, sama aja artinya pikiran. Ya. Nah kata damai sejahtera dipakai dengan kata eirene. Nah perhatikan baik-baik, ternyata Tuhan memberikan jawaban. How do you handle error in your life? Adalah dengan mengundang damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saya masih dalam suasana berduka, jadi ceritanya tentang kedukaan terus. Bagaimana saya mengizinkan diri saya untuk berduka. Tiba-tiba saya ingat sesuatu, saya bisa nangis. Kemarin saya nganter istri saya pergi, kita pergi rame-rame ke mall, terus saya bilang kamu turun dulu kita parkir. Saya nggak ada intensi untuk nangis di tempat parkiran. Begitu saya turun, saya nyampe, saya parkir, begitu saya mau turun tiba-tiba saya seperti melihat sebuah video tentang ayah saya, tentang ibu saya, dan saya nangis. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong saya sedih sekali. Lalu damai sejahtera Tuhan turun. Dan saya keluar dari mobil itu.
So listen to me carefully my friends. Dalam hidup ini kamu tidak akan pernah mendapatkan segala hal sepanjang waktumu yang bahagia selalu. Akan ada banyak ketidaksempurnaan dalam hidupmu. Cintailah ketidaksempurnaan itu. Supaya kamu bisa menikmati yang sempurna yang ada dalam hidupmu. Apa ketidaksempurnaan? Kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang tidak sempurna. Ada orang yang datang ke rumah duka lalu berkata begini, puji Tuhan ayahmu meninggal dalam Tuhan. Dia sudah senang di surga. Yoi men, gue sedih. So dengar baik-baik, kalau di rumah duka jangan ada yang ngomong macam-macam lah. Diem aja. Karena kadang-kadang bikin kita pusing sendiri. Ngerti ya maksudnya? Kita lagi berduka, you should be joyful. Pale lu joyful, bapak gue meninggal kok. Halo? Jadi jangan memindahkan dan Tuhan tahu. Remember waktu Tuhan Lazarus mati, Tuhan ikut menangis. Apa artinya? Dia juga berduka. So baca Alkitab yang benar. Halo? Tapi by the way yang ngomong begitu gak ada di ruangan ini, bukan gereja GB dan Mogot, bukan. Tapi saya gak bilang palek lu, ya saya cuma diem aja. Dan namanya lagi berduka. So, apa yang dilakukan dengan damai sejahtera Allah? Damai sejahtera Allah itu adalah damai dari Tuhan. Baca Yohanes 14 ayat 27. Slide. Ini dia. Ini dia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. See? So damai sejahtera is in your store. Di dalam storage kamu. So whenever you need damai sejahtera, just open it and take it. Karena Tuhan katakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, jadi his own peace, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Wow. Jadi damai sejahtera itu ada. Nah damai sejahtera Tuhan itu buat apa? Untuk mengalahkan ketakutan kita. Ini error nih. Untuk mengalahkan kekhawatiran kita. Ini error nih. Untuk mengalahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Ya gampang dengan kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Now, listen to me my friends, I want to share something with you. Kalau kita berdoa pastikan kita tidak memiliki pemahaman yang salah. Berdoa enggak harus dalam ruangan. Kita tidak memiliki waktu khusus dalam berdoa. Anytime you want, you just press DOA and you connect to heaven. Saya selesai mandi, baru pakai celana pendek. Tiba-tiba rasanya sedih sekali. Saya berbalik kepada istri saya dan bilang gini, I lost my father and my mom. Terus saya peluk istri saya dan saya nangis. Damai sejahtera Tuhan turun. So anytime you want, anytime you need, you just open the door and take that damai sejahtera. Karena Tuhan tinggalkan bagi kita. Bagaimana kita mengaksesnya dengan kita meminta kepada Tuhan. Sekali lagi, kamu rata-rata di sini dewasa muda, paling 30 tahun. Kamu akan banyak berhadapan dengan hari-hari yang tidak sempurna. Waktu-waktu yang tidak sempurna. And let me tell you, your church tidak sempurna. Me tidak sempurna. The one who sits beside you tidak sempurna. Waktu kita belajar untuk mencintai segala sesuatu yang tidak sempurna itu, kita bisa menikmati yang sempurna. My father bukan bapak yang sempurna. Ibu saya bukan ibu yang sempurna. Tapi waktu saya mulai melihat kehidupan dia, saya mengucap syukur. Ayah saya pernah naik sepeda boncengin saya dari Cengkareng sampai ke Gajah Mada untuk kirim saya sekolah. Every day, every single day. Setiap malam dia bungkusin saya kacang ijo. Es kacang hijau tahu yang dikasih es itu, saya minum.
Saya masih ingat mainan pertama yang dia buatin ke saya itu adalah mobil-mobilan dari Jeruk Bali. So it's coming to all memories. And I celebrate it. Saya mau ngucap syukur, thank you for my father. Waktu di dalam peti saya bilang sama dia, you are not a perfect father. But for me, you are perfect enough. Your father, your mother, mak lu, bapak lu tuh gak sempurna. Don't hate them. Don't hate them. Supaya kamu bisa menikmati yang sempurna yang terjadi dalam hidup. Slide. And I want to tell you something. If you don't believe God, there is no peace. But if you know God, you know peace. If you walk with God, you walk with peace. Orang yang paling saya kagumi dalam hidup, dalam dunia itu adalah orang ateis. Saya kagum sama orang ateis. Karena dia percaya tidak ada Tuhan. Imannya excellent. Bener gak? Dia percaya sesuatu yang crazy, gak ada Tuhan katanya. Excellent. Jangan-jangan pertanyaannya, apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita percaya hanya kepada understanding kita? Kepada pengertian kita sendiri. Dan sebenarnya kita tidak pernah percaya sama Tuhan. So that's why check your faith. Kembali uji iman kita sama Tuhan. Waktu ayah saya dan ibu saya meninggal, saya cuma dapat bayangan satu. Saya akan segera pulang. Kamu akan segera pulang, entah kapan waktunya. The problem is, do you still believe in Jesus as the Lord and Savior? Cek. Karena terkadang error kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita itu melebihi Tuhan dalam hidup kita. And we worship fear, worry, we worship guilt, we worship hardship, we worship everything bad in our life. So check again. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. I'm going to give you time untuk persiapan dulu, dibuka dulu, karena ini adalah cara baru, prosedur baru. So make sure kamu persiapkan betul-betul. Ready? Yang belum dapat roti dan anggur ada, nanti biar dilayani sama teman-teman. Sudah semua ya? Teman-teman sekalian, perjamuan kudus bagi saya, karena saya suka banget sama makan dan saya suka banget sama hangout. Saya selalu memvisualisasi Yesus itu ngajak kita hangout. Sama persis dengan waktu ayah dan ibu saya meninggal. Itu momen yang sangat krusial karena after Yesus mengadakan perjamuan ini dia meninggal. Dan dia bangkit lagi pada hari ketiga. So that moment is really crucial. That moment is really, really holy. So how do you visualize? Bagaimana kita membayangkan hal itu? You're sitting in the room with Jesus. Dan dia kasih wine and bread. Dan dia bilang begini, makan ini. Dan kamu akan menjadi satu dengan aku.
Waktu kita menjadi satu dengan Allah, damai sejahtera itu akan turun dan memenuhi hidup kita. Jangan kita terdistract dengan berbagai macam barometer kesucian. Perlu ini, perlu ini, perlu ini. Kita tahu siapa kita dan kita tahu berapa ukuran iman kita. So hari ini, kamu boleh berdiri, kamu boleh duduk. Give 1 minute to say thank you to Jesus. Karena pada hari itu ada special moment dia hang out dengan murid-muridnya sebagai lambang kerohanian. Dan saat ini you are sitting in the room with Jesus. Dan dia berikan ini kepadamu. Dia katakan ini kepadamu. Ini darah dan tubuhku. Waktu engkau makan ini, kau bersatu dengan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Guys, I'm giving you freedom. If you want to stand up, if you want to sit down, no problem. Okay? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-temanku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Siapkan cawan, kita siapkan anggurnya. And if you're ready, angkat cawan itu tinggi-tinggi melebihi kepalamu dan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-temanku, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri waktu kepada diri kita 1 menit. Speak from your heart. Bayangkan kamu ada dalam satu ruangan hanya dengan Yesus. What do you want to say? What do you want to say? Bicara sama dia. Yesus di depanmu. Dan dia berkata, aku mendengarkan kamu. Say it from your heart. Tell him what's going on with you. Tell him. Share your story.
Dan setiap doa kami, setiap ekspresi kami, setiap kalimat kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you guys, God bless. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia yang percaya Dia Allah yang dahsyat, katakan angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu berbagi, terbiasa. Angkatnya yuk, gerakkan kaki, yuk menari. Menarilah dan tepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu berbagi, terbiasa sanggup. Sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa, bersorak-sorak telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sekali lagi sama-sama katakan, angkatlah suara. Yo, suaranya mana? Tanggalkan bebanmu, tak perlu kaki. Gerakkan kakimu yuk, gerakkan kaki. Bisa menari? Menarilah dan bersukacita. Amin. Tak perlu kaki. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Dia Allah kita yang ajaib. Amin. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib atas setiap Engkau. Haleluya. Boleh sama-sama suaranya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh. PPA mana suaranya? Telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih sungguh katakan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Allah kita ajaib. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri, kita mau doa syafaat bareng ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih akan segala berkat-Mu, terima kasih kami bisa berkumpul hari ini, itu cuma karena berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau berdoa untuk
Indonesia Tuhan. Indonesia sedang sakit Tuhan, Indonesia sedang dilanda COVID Tuhan Yesus. Biar Engkau ada mujizat-Mu yang terjadi Tuhan, ada kesembuhan-Mu yang terjadi untuk Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk pemulihan ekonomi Tuhan, pemulihan ekonomi untuk Indonesia. Biar ada terobosan yang terjadi, biar ada biar finansial di Indonesia kembali pulih lagi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk segenap perintah kami Tuhan Yesus, presiden kami, wakil kami Tuhan, dari jajaran yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan Yesus. Biar Engkau yang pakai mereka Tuhan, Engkau yang berikan mereka hikmat, Engkau yang berikan mereka roh takut akan Tuhan. Biar Engkau yang pakai mereka, biar apapun yang terjadi di Indonesia sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa, dan biar rencana-Mu sendiri yang terjadi untuk Indonesia. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Niko dan segenap wakilnya, Pak Alex dan segenap wakilnya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat staf gembala kami, Pak Pilukito, dan juga kami mau berdoa buat ketua PPA kami, Colin Ken dan Karyo Tuhan. Biar Engkau yang pakai mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka Tuhan Yesus kepintaran, kecerdikan Tuhan Yesus untuk mengolah gereja ini, biar apapun yang terjadi dalam gereja ini sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat yang sekarang hadir di sini ataupun yang di rumah Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka sampai rumah dengan selamat dan tidak kurang apapun. Sekarang mari kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita terima berkat, saya mau sampaikan pesan. Ini kita kan masuk dalam liburan ya. Hati-hati, jangan terlalu terbawa suasana untuk akhirnya terjebak dalam keramaian. Jaga benar-benar, karena Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk tidak terjebak seperti India, dan itu akan menjadi efek samping yang luar biasa. Juga jangan pernah merasa kalau kita anak muda, terus kita mengutip ayat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan, ya itu tidak berguna dalam bidang COVID ini, dan itu juga mencobai Tuhan. Jadi saya minta, saya mohon, jaga kesehatan baik-baik. Jangan ada yang nongkrong malam-malam, ya. Kalau mau nongkrong malam virtual boleh, batasnya jam 11. Ya, ini mohon. Ya karena saya ini agak trauma habis meninggalnya orang tua saya. Saya punya teman 5 orang dalam rumahnya meninggal. Kananda, atau Kananda ya, itu 3 orang berturut-turut meninggal. Dan ada anak mudanya. Lalu kemarin 1 orang lagi meninggal. Jadi sekali lagi saya mohon, ya, dengar, belajar untuk kita dengar. Jangan kita merasa muda, kita kuat, kita nge-gym, terus kita berpikir COVID tidak bisa masuk. Ya, saya sudah disuntik vaksin lengkap, tapi saya masih menjaga. Jangan mencobai Tuhan. Oke, mari kita angkat tangan kita. Anak-anakku, pulanglah dengan membawa berkat, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang akan membawa kamu menjadi versi yang terbaik dalam hidup kamu. Kamu akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kelimpahan dalam segala sesuatu. Sehingga engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami hidup yang bermakna. Lebih daripada apa yang ada dalam dunia. Pulanglah dan biarlah berkat itu kau terima mulai hari ini. Sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput engkau dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.